Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, bagaimana cara membangun karakter manusia agar memiliki satu karakter yang baik ataupun karakter yang positif? Ada rumus yang bisa dijadikan panduan untuk membangun suatu karakter pada diri manusia agar menjadi satu pribadi yang produktif dan efektif. Oke, kita pertama harus memahami teori tentang bagaimana membangun motivasi. Jadi kita pastikan dulu bahwa orang yang ingin kita bangun karakternya itu memiliki motivasi yang baik di dalam dia memahami tentang apa yang harus dijalani dalam kehidupannya. Ya. Motivasi ini bisa bersifat uh, mungkin fisikal atau bersifat sosial emosi atau bersifat spiritual ya. Contoh fisikal berarti hal-hal yang berhubungan dengan kebutuhan materi seperti kekayaan atau mungkin keuangan ya, kendaraan atau juga mungkin hal-hal yang berhubungan dengan fasilitas dia di dalam menjalani kehidupannya. Sedangkan pada aspek sosial emosi adalah bagaimana memotivasi orang agar mereka membutuhkan cinta, membutuhkan rasa sayang dan membutuhkan rasa adanya kebersamaan dengan orang lain ya, atau kita sebut dengan kebutuhan sosial, social need. Dan yang ketiga adalah kebutuhan spiritual, kebutuhan bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan atau kita sebut dengan hablum minallah. Oke, tiga motivasi dasar ini menjadi satu hal yang penting untuk membangun karakter seseorang. Jika dia sudah punya motivasi ini, maka kita lanjut ke bagian yang kedua, yakni memeriksa bagaimana ability-nya atau kemampuan dia untuk mendapatkan sesuatu yang sudah menjadi motifnya. Ability ini bersifat intelektual atau pengetahuan secara hard skill, kemampuan teknis. Misal seseorang yang ingin menjadi dokter, dia harus bisa melakukan tindakan medis. Kalau dia ingin menjadi seorang pengacara, dia harus bisa memahami hukum untuk melakukan pembelaan. Kalau dia seorang seorang tentara, berarti dia harus bisa menggunakan senjata untuk menembak musuhnya. Jadi ini kemampuan yang bersifat teknis. Ini wajib dimiliki oleh setiap orang ya, ability dalam aspek hard skill. Kemudian ability berikutnya itu dalam aspek soft skill. Aspek soft skill ini adalah aspek yang menjadi satu daya dorong ya, daya dorong yang ini menjadi memberikan kontribusi terbesar dalam keberhasilan seseorang ya. Misal seseorang nih dalam melakukan aktivitasnya harus punya kemampuan kerjasama, kemampuan kedisiplinan, komitmen, tanggung jawab, tidak mudah menyerah dan lain-lain. Ini adalah namanya soft skill. Kemampuan yang berhubungan dengan bagaimana dia mengelola diri dia, bagaimana dia menata diri dia, bagaimana dia memiliki satu kemampuan yang sifatnya itu berhubungan dengan juga bekerja sama ataupun membangun interaksi dengan pihak lain. Nah, ini penting. Ability ini dimiliki oleh orang yang ingin kita bentuk karakter produktifnya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana membangun role persepsinya. Ya, ini adalah satu cara kita untuk membangun keyakinan yang kuat bahwa dia akan mendapatkan satu
pemahaman yang ideologis di dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. Ini menjadi satu value atau nilai dalam dirinya agar dia merasa apa yang dia ingin capai harus berhasil. Misal, apa alasan orang menikah? Value apa yang muncul di dalam diri seseorang ketika ingin menikah? Apakah bersifat spiritual atau bersifat biologis atau bersifat hubungan sosial? Jadi membangun satu belief, ya, keyakinan yang kuat itu penting sebagai cara kita untuk membuat mereka melakukan tindakan produktif. Baru yang terakhir adalah membangun namanya situational factor. Dibutuhkan satu lingkungan yang cukup untuk dia bisa mengaktualisasikan, mengekspresikan seluruh potensinya. Lingkungan ini sama seperti wadah ya. Kalau air itu adalah potensi, wadah itu adalah situational factor. Artinya kita ingin membentuk seperti apa. Kalau air diletakkan di mangkok tentu berbentuk wadah yang berbeda ketika diletakkan di dalam gelas. Begitu juga diletakkan di tempat lain, di cangkir dan lain-lain. Dia akan berubah sesuai dengan wadahnya. Jadi ternyata banyak orang yang tidak berhasil ketika walaupun dia punya potensi yang baik, punya intelektualitas yang baik, tetapi tidak didukung oleh lingkungan yang baik. Sama seperti para pemain bola berkulit hitam. Ya. Di negaranya mereka sangat menjadi orang yang sangat pemalas, ya, tidak produktif. Ya. Tapi ketika mereka hijrah ke Eropa, sebutlah seperti Yaya Toure atau siapa pemain yang berkulit hitam lagi ya, yang terkenal ya. Itu mereka dulu di waktu ditinggal di negaranya mereka tidak produktif karena apa? Situational factor tidak mendukung mereka untuk produktif. Tapi ketika mereka berada di Eropa, hijrah mereka, kemudian mereka menjadi pemain bola, mereka sangat produktif karena apa? Karena situasional faktornya mendukung mereka untuk menjadi orang-orang yang berprestasi. Jadi saya bisa singkat dengan rumusnya adalah Mars. M-nya adalah motivation, A-nya adalah ability, ya. R-nya adalah rule perception, ya. Kemudian S-nya adalah situational factor. Jadi Mars. Ini menjadi satu rumus dasar untuk membangun seseorang agar memiliki satu kualitas dalam aspek karakter produktif. Oke, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.